waktu 17 Agustus sejak tahun 2008 sampai kemarin di IKN dan Istana Merdeka, kalian pasti pernah mendengar ada suara di-announce dari Golden Room Istana. Orang kalian bilang, mas, emang di pesantren diajarin MC, mas? Mereka belum tahu kalau kita ada muhadharah yang mau nggak suka itu. Mereka bilang, mas, suaramu cocok loh mas jadi voice over. Allah, apa itu voice over? Ternyata voice over itu artinya adalah pengisi suara. Jadi TV voice over, pengisi suara TV. Kita kasih suara di channel ini. Karena kita di Ma'had belum pernah dapat mufradat namanya voice over. Apa ada pelajaran Mada dan Sunnah Ana voice over? Gak ada. Pas di luar ada ilmu lagi, itu voice over. Waktu pawang gembira di Gontor ternyata ada voice over, tapi orang Gontor nggak tahu kalau itu namanya voice over. Kalau ada yang ngomong di belakang, sesaat lagi Anda akan menyaksikan pawang gembira dari Integrity Generation gitu ya, ngomongnya di belakang, itu namanya voice over. Jadi setelah ini nggak ada lagi yang mengatakan, teman-teman besok kan pawang gembira, nanti yang ngomong di belakang layar siapa ya? Kasihan lah, udah ngomong di belakang layar pula. Nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Udah ngomong di kolong panggung, ganti sekarang. Teman-teman besok kan ada At-Taqwa Performance. Nanti yang jadi voice over-nya siapa ya? Itu biar keren. Emang anak SMK Multimedia aja kita ya? Karena kita bergabung dengan salah satu channel bersama Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri, Agung Isuhan, nonton film bioskop Trans TV, dan setiap awalnya pasti pernah muncul suara yang ibu. Bioskop Trans TV Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Hei At-Taqwa, kalau sudah ke Trans TV pasti ke sebelahnya apa? Pagi-pagi saudara, ketika ada lagi sarapan pagi, Anda disuguhkan tayangan eksklusif bersama Trans 7 di acara Sebelum Matahari Terbit. Ini acara. Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya kata gua lagi. Iya sekarang. Anda pasti pernah mendengar pagi-pagi sebelum matahari terbit ada suara muncul dari acara Trans 7 dan ini suaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pendengar itu bergantung kepada pernah dengar suara itu? Terakhir, kenapa banyak emak-emak muda yang satu ini? Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Hei, ada santriwati dia duduk paling tengah, dia angkat tangan. Ustaz Afwan, Ustaz, ada mau nanya Ustaz. Ustaz Afwan, Ustaz, itu suara kayak gitu? Apakah sehari-hari antum ngomongnya kayak gitu? Anak jawab, gak mungkin lah, nah. Gak mungkin anak masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu. Terus anak ngomong ke kasirnya, aku ingin beli kodok. Tolong cepat kembali. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut semua dalam kasir. Nanti MC dicatat ya, nggak ada lagi pertanyaan itu ya. Ada juga yang bertanya gini, Ustadz, Afwan, Ustadz, antum kan MC. Itu kalau di rumah ngomong depan istri ngomongnya At-Taqwa hari ini. Tepuk tangan At-Taqwa Bina. Siap ya. Kita mulai ke segmen berikutnya. Ini dia Bapak. Dibaca ya, nanti yang di bawah bukan ini. Ketika Anda baca narasi ini, Antuna baca yang di bawahnya akan muncul sebentar lagi. Fokus ke depan tanpa dicatat. Tapi baca up your voice.
secangkir motivasi untuk generasi muslimah berkarakter. Wahid Isali Salazar. Tidak ada generasi muslimah at-taqwa mengatakan, yang penting saya belajar. Pasti nggak beres belajar. Belajar itu penting, bukan yang penting belajar. Tak ada generasi muslimah yang mengatakan, yang penting saya ngaji. Nah, ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Mengajar itu penting, bukan yang penting mengajar. Maka dari keunikan santri di Nusantara, kami Runsau dari titik Sabang sampai Timika, Papua, kami simpulkan, setiap karakter santriwati itu ada lagi ya. Setiap karakter santriwati itu kalau you mengatakan, Pak Happy jangan sok tahu, dari mana tahu karakter kami? Saya bisa paham karaktermu, nah. Itu dari cara duduk. Duduknya langsung bergeser. Yang matanya bainal haya wal mamat langsung bangun. Astagfirullah. Setiap karakter santriwati itu unik dan tidak mungkin sama. Kita buktikan. Setiap santriwati yang ada di at-taqwa itu tajam pada bidangnya masing-masing. Yang suka dengan tilawah pertajam pada tilawahnya, yang suka dengan hadis pertajam pada bidang hadis, yang suka dengan tafsir pertajam pada bidang itu, pertajam sampai kau terasah dengan perfecto. Anda bicara seperti ini berawal dari kelas 5 dulu, nah. Anda dulu disuruh ilham. Anda announcer dari sejak kelas 5 KMI sampai Anda jadi guru baru di sana ada kekurangan seperti mazaya dan nukson. Kelebihan silet ini adalah tajam, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Betul? Apa kau pernah melihat di benda ini ada orang nongkrong depan pohon dan dia menebang pohonnya dengan silet? Sampai lebaran tahun depan tidak selesai urusan. Sahih? Saya kiri yang kalah dengan saya kalah. 3, 2, 1. Katakan apa? Kapak ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak ini 1 kali hempasan pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya kita yang di Gontor Putra belum pernah dengar ada santri putra melanggar dibotak pakai kapak. Antum bilang, Ustaz, Anda belum paham maksudnya apa? Saya pahamkan di segmen ini. Setiap jangan sampai gagal ya guys ya. Dalam hitungan 3 mundur. Angkat kedua tangannya. 3, 2, standby. Siapa ya? Yang angkat kedua tangan hari ini adalah generasi muslimah yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Berarti yang angkat tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasan yang kanan di atas dan di bawah. Diukur-ukur ya kayak. Oke. Siap kan? Jangan sampai gagal kan? 3, 2, standby. Ketika Anda bilang buka, tanganmu tetap terbuka kan? Tapi ketika Anda bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Itu mereka happy, ulangi lagi sampai mereka fokus. Per 15 menit mereka sudah bayar 750.000 hanya dilatih auditorinya dan visualnya. Atau standby. Tutup, buka, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Hei, sekarang yang salah maju ke depan. Siap ya, Ustazah. Ini namanya hipnotis. Dengan cara ini pasti semua fokus, semua melototin anak hari ini. Standby. Ini belum 15 menit loh kak, cukup 2 menit tapi selesai. Buka,
buka, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Apa? Kawanmu juga banyak dari belakang. Cuma dia bilang, gua nggak jadi. Tepuk tangan Putri. Rela-rela latihan tepuk tangan dalam waktu 15 menit, tapi digait dengan audiovisual, dengan giant screen. You gak perlu kesana, cukup di sini. Posisikan tangannya mau tepuk tangan. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan at-taqwa satu kali. Selamat pagi. Masih ragu-ragu. Selamat pagi. Masih ragu-ragu. Hanya 20% loh. Nah. Selamat pagi. Selamat pagi. Generasi hebat itu ada smile face, smile voice. Kau nggak bicara tapi tangan lu bicara, senyum juga bicara. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Musik ini membuatnya lebih rileks, ya. Selamat pagi, selamat siang, masih aman kayak. Ketika selamat malam, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besar. Jangan sampai gagal ya Kak ya. Jangan sampai yang lain diam, dia tepuk tangan sendiri. Oh, itu musibah bagi dia kawan. Tadi kau buka tuh. Kalau malam gak ada tepuk tangan sama sekali. Siap Kak ya? Jangan sampai gagal Kak ya. Selamat pagi. Pasti semua lagi menunggu malamnya betul. Antum bilang ya Allah kapan malamnya, kapan malamnya. Selamat pagi. Selamat malam. Allah Akbar. Dan antum mengatakan astagfirullahaladzim, mana salahnya. Tepuk tangan untuk generasi Putri at-taqwa. Stand by. Ada 2. Dan dia mengatakan gawat nih. Tenang. Pegang mikrofon. Apa? Dan dia mengatakan, wah kayaknya aneh bicara nih. Ustaz tahu kayak gitu, ada di belakang Ustaz. Nah, kasihkan mikrofon ke belakangnya. Tenang. Ini mikrofonnya at-taqwa loh nak, bukan mikrofon yang anda bawa dari istana. Kenapa jadi horor kayak gini? Antum tahu gak, ketika mikrofon di kakak ini, yang deg-degan adalah yang di belakangnya. Dia lagi baca ayat kursi. Nah, kasihkan ke sayap kiri. Oke, kasihkan ke belakangnya. Ke belakangnya. Mikrofon masih di tengah, tapi yang berdoa sampai belakang. Ya Allah, jangan sampai ke belakang, ya Allah, jangan sampai ke belakang, ya Allah. Ke sampingnya, ke depannya, lagi, pegang mikrofon, kembalikan ke dia. Standby ya. Silakan dibaca narasi yang saya munculkan di sini. Saya tunggu sampai azan zuhur di rumah. 3, 2, silakan. Pesona Spirit Federasi Santri di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Kak, tepuk tangan buat kalian. Ketika kau rawi aman di sini, Allah karim, kami bersama 10 tim diberi amanah oleh tim protokol kenegaraan untuk memberikan motivasi di tengah pandemi di satu kepulauan di sini tempatnya. Ada yang tahu ini dari bendera mana nak? Brazil. Mana yang bilang Brazil anak kasih hadiah? You, siapa tadi kan? Mau bilang Brazil, kamu ada orang ke 215 yang jawabannya salah.
Bendera sepatah. Bendera mana ya nah? Anak jawab. Maret 2020, 4 tahun yang lalu, kami memberikan motivasi ke sebuah pesantren di Kepulauan Solomon. Ketika kami tiba di Solomon Island, kami melihat para orang tua yang berjihad setiap pagi. Ini asramanya, di sini masjidnya, di sini mereka tempat belajar. Ini santri-santrinya, ada guru dan orang tuanya. Mereka yang setiap hari dia belajar mengaji, menggunakan kostum yang tak elok dipandang. Orang-orang Solomon dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka mengatakan, Pak Chandra, kami tetap semangat untuk belajar dan mengaji. Mereka dikatakan negara termiskin, tapi mereka punya giroh yang luar biasa untuk belajar dan beribadah. Apakah ada di area At-Taqwa yang kelasnya seperti ini? Tidak ada. Apakah ada di At-Taqwa yang kostummu seperti ini? Tidak ada. Antum terlahir cantik, alimah, solihah. Mereka rindu kostum seperti Anda hari ini. Ketika kami tanya, hey Solomon people, apa yang membuatmu terpuruk sampai hari ini? Mereka mengatakan, Pak Chandra, COVID-19 that is it for us. Kami terpuruk bukan karena corona, Pak Chandra, tapi kami terpuruk gara-gara ada sebuah pohon besar di Solomon ini. Ini tempatnya. Padamu kami mengadu, ya Allah. Kami yakin, ya Rabb, Anta Sami'. Engkau tidak tuli, ya Allah. Anta Basir, Engkau tidak buta, ya Allah. Kami dengan teriakan Muslim 3% ini, kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka orang Solomon yang Muslimnya yang 3%, mereka yakin dengan Rabbnya. Kita yang di At-Taqwa harus lebih yakin dari imannya orang Solomon. Sering-seringlah berbisik di bumi At-Taqwa, maka langit akan mendengar. Sering-seringlah kau sujud dan mengatakan, ya Allah, Solomon aja yang muslimnya 3%, dia yakin kalau Allah Sami. Antum tanya Pak Happy, pelajaran apa yang kau terima dari Solomon? Sepulang kami dari Solomon, kami menemukan formula yang indah.